Pak Menteri, memang Komisi 8 itu sudah menghendaki adanya Kementerian Haji atau badan. Karena terus terang, kalau kita mau menuntaskan persoalan masalah haji, tidak bisa ini, mohon maaf ini, bersama di Kementerian Agama. Selain itu tadi sampaikan teman-teman adalah regulator dan eksekutor. Karena terus terang ini masalah haji ini sangat kompleks sekali. Kasus 2023 yang terjadi kasus di Arafah dan Musdalifah, itu sebenarnya kami di Komisi 8 itu menghendaki adanya kita langsung rapat evaluasi masalah haji. Tapi karena waktunya dari Kementerian Agama dan jadwalnya begitu ketat, sampai kita menjelang haji baru kita rapatkan bahasan. Untuk evaluasi 2023 pun tidak terlaksana, sehingga kita akhirnya berbicara kaitannya dengan persiapan haji 2024. Itu pun panja dibuat, kami selaku ketua panja hanya mempunyai waktu 1 bulan, rapat dari pagi sampai malam, membahas masalah panja, dan panja sendiri itu kami akui tidak menghasilkan satu hasil panja yang komprehensif. Karena masih banyak celah-celah yang tidak bisa tersisirkan, tidak bisa kita sisir. Karena waktu itu kami harus menghadapi pileg, jadi waktunya habis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perhatian Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, untuk haji terlaksana supaya lebih baik, beliau memutuskan membentuk Badan Haji, Badan Pelaksanaan Haji, yang dipimpin oleh beliau Gus Irfan dan sahabat saya Pak Dahlil, ya. Ini beliau berdua adalah kepercayaan daripada Pak Presiden. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulas tadi disampaikan oleh teman-teman, oleh Bu Seli, Pak Maman, ada juga dari ini Pak Ahmad, ya. Kami berkeinginan untuk menuntaskan persoalan masalah haji itu lebih tuntas, biar cepat, ya. Segera kami bentuk namanya Panja Haji. Kami sudah sepakat dengan para pimpinan bahwa karena kalau kita harus mengikuti siklus yang dilaksanakan oleh, yang diputuskan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, jadi kami harus ini, Komisi 8 ini harus rapat lebih mengutamakan persoalan masalah persiapan haji 2025. Karena terus terang, Pak Menteri, agak lama sedikit ini, saya lihat dan sudah kami jalankan selama 5 tahun di Komisi 8. Dan saya cross check dengan teman-teman Komisi 8 yang sudah 2 periode. Setelah kami dalami yang namanya pansus angket haji kemarin, itu teman-teman Komisi 8 meskipun sudah 2 periode atau 10 tahun, kami sudah 5 tahun. Banyak hal-hal yang di lapangan tidak pernah kita ketahui. Contoh ini yang gampang saja, bahwa kita selalu melaksanakan namanya panja haji itu 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Ternyata siklus yang dilakukan tahapan oleh Kementerian Arab Saudi itu sudah jalan. Sehingga kami ini membahas panja pagi, siang, malam itu berbusa-busa, ternyata ini mohon maaf Kementerian Agama sudah melaksanakan kontrak-kontrak di sana. Contoh ini pelaksanaan haji 2025 yang akan datang.
Ini Kementerian Haji Arab Saudi sudah melakukan pendaftaran, bahkan ini berakhir mulai pendaftaran tanggal 23 Oktober kemarin. Harus melakukan pendaftaran kaitannya dengan kontrak-kontrak. Kami sudah bicara dengan Pak Dirjen PAU, jangan lakukan, karena di Indonesia ini belum terbentuk kabinetnya, belum ada keputusan dari Presiden. Kalau kalian lakukan kontrak, saya akan obrak-abrik itu semua. Juga Pak Menteri, haji dilaksanakan kalau nggak salah bulan Juni akan datang. 23 ini lakukan kontrak, 20 tanggal 11 kalau nggak salah Januari kita harus melakukan kontrak di sana, sekaligus ada namanya biokontes, yang namanya hotel, catering, Armusna. Siapa yang jadi pelaksana di Armusna nanti? Apakah itu Masyarik atau yang lain? Ya. Kejadian tahun 2023 yang diajak kerjasama oleh Kementerian Agama adalah Masyarik. 2023 masalah besar, jamaah haji kita kelaparan di Musdalifah. Tapi 2024 kemarin masih dipakai Masyarik. Padahal mereka prestasi. Apa ini, dibalik apa ini? Kok harus kerjasama dengan Masyarik? Kalau saya tanya teman-teman Kementerian Agama, ini adalah dulu ada syarikah, muasasah, orang yang kenal Indonesia. Padahal mohon maaf ini, syarikah itu satu lembaga yang dibuat oleh Kementerian Agama Arab Saudi, itu sudah merupakan swasta. Baik, di situ Pak, ada Pak, perpanjang dulu, jangan melanggar waktu. Siap. Tambah 20 menit. Padahal Pak Menteri, ada di situ adalah syarikat-syarikat yang bagus-bagus. Mereka yang punya nama besar. Dan mereka juga orang-orang perusahaan hebat-hebat. Contoh, Ar-Rajih, Sulaiman Ar-Rajih itu mereka orang yang dermawan, sudah hebat. Bapak bisa bukalah perusahaan Ar-Rajih itu apa. Dari mereka punya yang namanya pelayanan haji, punya perbankan di Arab Saudi, punya perhotelan. Kenapa kita tidak pakai ini? Ada Flynas, mereka yang punya pesawat. Ada Duyuful Bed. Kenapa mereka tidak pakai ini? Ada apa semua ini? Ini harus kita buka ini, tabir ini. Jadi kami tidak mau, ya. Nanti seperti pelaksana kami dapat laporan Pak Menteri kemarin, ya, bahwa haji Indonesia itu tidak semua melaksanakan arba'in. 60% melaksanakan nafar awal. Saya tanya BPKH, kalau oleh BPKH kamu bayar biaya ke Masyarik berapa? 100%. Tapi saya ketemu ada salah satu direktur mengatakan dibayar 60%. Berapa ratus miliar. Dan ini saya tanya sudah masuk di efisiensi melalui pemeriksaan dari BPK. Apakah BPK ini malaikat? Ya. Hanya efisiensi 200 miliar, tadi saya hitung ratusan miliar. Coba ini, termasuk yang namanya ini, mereka tanazul. Tanazul itu dia melakukan pribadi. Mereka tidak punya, tidak dikasih makan, tidak hotelnya, pulangnya tidak dikasih fasilitas mobil. Makanya ini harus kita perbaiki. Mereka melakukan tanazul mandiri, mereka harus punya hak untuk dapat makan. Ini Pak Menteri, banyak hal yang kami sampaikan Bapak. Oleh karena itu, secepatnya kami berharap Menteri Agama untuk merestrukturisasi
di dalam internal Kementerian Agama. Monggo terserah. Restrukturisasi Pak Menteri yang anggap ini orangnya baik, punya kredibilitas, monggo. Itu hak Bapak, saya tidak akan mencampuri. Ya, ini penting Pak. Ini pesan Pak Prabowo. Jangan ada uang sepeser pun uang itu digunakan untuk pribadi, untuk rakyat, untuk jamaah. Jadi ini penting Pak. Jadi kami berharap ini terus terang ya, kami ini akan bersama-sama pimpinan sudah sepakat. Kami ke Arab Saudi Pak. Sebab pimpinan dalam waktu dekat ke Arab Saudi ya, menemuin beliau-beliau yang dalam arti bukan kami adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan untuk pelaksanaan haji ke depan. Saya berharap nanti meskipun ini masih ditangani oleh Kementerian Agama, kasih kesempatan oleh Badan Haji, ya, mereka biar sambil belajar untuk melaksanakan haji tahun 2025 yang akan datang. Dan kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan, Pak, ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Mohon ini Kementerian Agama, mohon Pak Fadlul sampaikan. Ini belum lunas, padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya? Itu. Ya. Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota. Jangan sampai terulang lagi. Kemarin kenapa kami harus melakukan pansus dan angket? Dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra. Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini Komisi 8 ini anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dari mulai menjadi menteri, kami sudah tidak dianggap, sampai masalah haji, kami juga tidak dianggap. Bayangkan kami ini memimpin panja, kuota haji diputuskan 241.000, kami sudah tanyakan, apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana Pak Menteri? Tidak, pakai untuk semuanya untuk reguler, tidak ada khusus. Baru 241.000 kita potong 8%, ya, untuk haji khusus. Tapi ternyata keputusan panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada panja ke raker sampai keputusan presiden, ya, keputusan harga biaya haji 93 juta itu keputusan sampai ke tingkat presiden tidak dipakai. Sehingga kami di sini akan mengevaluasi keuangan. Karena terus terang pembayaran daripada BPKH kepada haji, pada pelaksanaan haji, ini melanggar ya Undang-Undang BPKH nomor 34 2014 terkait dengan pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan pasal 4 huruf B. Ini tidak sesuai. Kami melaksanakan FGD, ternyata ini dilanggar. Ini juga kami akan melihat laporan keuangan ini belum selesai, oleh karena itu belum tuntas. Kami berharap Pak Menteri izinkan kami akan nanti mengupas tuntas di dalam namanya FGD. Ya, meskipun Pak Prabowo mengatakan jangan sering-sering melaksanakan FGD, tapi ini demi untuk perbaikan. Perbaikan kita bersama untuk mengupas tuntas agar persoalan masalah haji tahun 2024 kemarin bisa tuntas dan Pak Menteri akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Agama sudah bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.